Selamat pagi, siang, sore, malam. Bagaimana kabar Anda? Mudah-mudahan baik-baik saja. Kita buka, guys. Oke guys, ini adalah sebuah raket. Raket mereknya adalah Vellet, tipenya TG Power, dan ini kategori kontrol guys. Oke, bagi yang belum tahu, saya juga ini ya masih belajar. Kelas ini raket untuk kelas cari keringat ya, olahraga lah, bukan untuk profesional. Vellet ini merek dari Malaysia guys, dan ini konon original ya. Biasanya raket itu yang terkenal itu kan merek-merek Yonex, Knecht zaman dulu. Kalau sekarang itu yang terkenal itu Li-Ning ya, merek Li-Ning. Cuma merek-merek yang mainstream itu cenderung banyak sekali KW-nya. Kalau yang harga-harga murah di bawah 500.000 itu kebanyakan itu KW guys. Ya biasanya tercantum kualitas premium, itu pasti bukan original, atau kualitas original, berarti itu bukan original. Biasanya kalau yang original dan dia berani garansi original akan ditulis asli original. Itu pun kita mesti hati-hati, belum tentu itu juga original guys. Makanya saya nyari brand yang tidak begitu mainstream, yang peluang untuk dibuat KW-nya itu rendah ya. Saya punya teman yang sudah cukup profesional, sudah istilahnya menang di turnamen-turnamen tingkat kabupaten itu. Dia salah satunya menggunakan raket Vellet ini guys. Makanya coba saya cari-cari dan saya jatuh pilihannya di TG Power ini. Kita bahas dari frame-nya dulu guys. Ini frame-nya menggunakan karbon grafit. Di sini ada tulisannya ya, karbon nano teknologi. Di sini tertulis seperti ini. Kalau di deskripsi saya baca ini bahannya itu karbon grafit ya. Kalau sudah menggunakan karbon, ini kelebihan utamanya dia ringan dan kuat. Yang kedua, ketika terjadi break atau rusak, apesnya patah, ini karbon itu bisa diperbaiki dengan mudah ya. Tentu saja oleh ahlinya yang ahli memperbaiki karbon. Tapi intinya karbon itu kuat, lebih kuat daripada besi mungkin ya. Besi dengan ukuran segini dibandingkan dengan karbon yang sama-sama dimensinya segini, ini kuat karbon. Atau dibandingkan dengan aluminium ya. Biasanya gini, raket yang paling murah itu bahannya adalah besi. Besi lubang ya jelas ya, kalau besi utuh ini berat sekali. Yang kedua, raket di atas besi itu aluminium ya. Biasanya raket-raket yang untuk anak-anak mulai latihan, raket di bawah 100.000 itu ada yang besi dan ada yang sudah aluminium. Cuma raket yang untuk enak dipakai pasti bahannya karbon. Di atasnya karbon masih ada yang berbahan dengan titanium. Cuma harganya ya pasti jauh di atas semua tipe ya, semua bahan. Oke, dari bahan ini menggunakan karbon grafit. Kemudian yang kedua, titik beratnya ya, balancingnya. Yang belum paham ya, saya juga tahunya baru ini karena mau latihan menggunakan raket ini saya pelajari. Jadi raket itu umumnya ada 3 jenis. Dilihat dari sisi balancingnya. Yang pertama itu yang berat di sisi kepalanya guys, atau head heavy biasanya. Berat kepala artinya ketika dicari titik tengahnya, dia akan lebih berat di sisi kepalanya. Itu raket yang cocok untuk smash ya, pukulan smashnya akan kencang. Cuma ketika untuk kontrol atau pindah-pindah tangan gini, swing, itu akan sedikit susah. Makanya para profesional itu biasanya raketnya itu lebih dari 1 ya. Bawahnya ya kalau yang lengkap 3 ya. Ada yang 1 berat di sisi kepala, yang kedua berat di sisi sininya, sisi apa ini istilahnya ya, gagangnya ini ya. Kalau berat di sisi sininya artinya dari sini ke sini itu lebih ringan. Itu untuk defense ya, untuk bertahan itu lebih enak ya. Akan lincah dipakainya, atau istilahnya untuk speed ya. Speed itu bukan kecepatan koknya, tapi kecepatan dia berlari ke sana kemari orangnya. Untuk bertahan lah biasanya, untuk defense itu lebih nyaman dipakai. Pertama tadi tipe berat di sisi kepala, yang kedua berat di sisi gagangnya, yang ketiga itu balancingnya itu seimbang ya, di tengah.
Nah, itu tipe kontrol seperti yang punya saya ini. Tipe kontrol ini artinya untuk defense-nya dapat, untuk smash ya sedikit dapat. Jadi tidak ada yang maksimal ya. Untuk smash ya tidak maksimal, untuk kontrol juga tidak maksimal. Tapi ya dapat, untuk kontrol ya dapat, istilahnya apa ya? 50-50 lah. Untuk defense dapat, untuk smash ya tidak lembek lah istilahnya. Itu tipe kontrol. Jadi 3, saya ulangi. Yang pertama tipe berat di kepala atau istilah Inggrisnya itu tipe power ya. Yang kedua berat di sebelah gagangnya atau tipe speed, jadi cepat lincah untuk dipakai. Dan yang ketiga itu tipe kontrol. Oke, karena saya pemula saya milih menggunakan yang kontrol ini. Mungkin nanti kalau pengen upgrade yang tipe power atau tipe speed ya nggak tahu nanti ya setelah dipakainya. Oke, setelah frame kemudian tipe balancingnya. Yang ketiga itu biasanya ini ya, tensi string atau senar ya. Ini berhubungan dengan framenya ya. Jadi framenya ini kuat ditarik menggunakan string berapa lbs, satuannya itu lbs. Tensi atau kekuatan tarikan ininya ya, stringnya. Ini maksimal ada di 35 lbs guys. Coba kita lihat. Oke, terbaca di sini 35 lbs tensinya. Artinya maksimalnya itu bisa di 35, paling kencang ininya ya. Dan ini saya pesan ke sellernya untuk ditarik 27 saja ya. Yang penting tidak melebihi dari maksimal kemampuan framenya ini. Kalau ini 35 di setting 36 ya biasanya ini akan tidak akan kuat ya. Parahnya dia akan bisa patah ini ya, framenya ini. Jika tidak kuat dia akan patah atau minimal dia akan geser ini ya, jadi tidak lurus itu. Pengaruh dari kekencangan tarikan ini, tensi ini, semakin dia tinggi tensinya, tension ini semakin tinggi 30 ke atas misalnya ya, akurasinya itu akan lebih ini dapat. Misalnya ya, kita kepingin membidik di sisi pojok sana gitu, itu akan lebih mudah ya didapatkan. Tapi ketika ini terlalu tarikannya ini terlalu kendor istilahnya ya, kepinginnya misalnya ke pojok sana, itu nanti akan meleset. Istilahnya berkaitan dengan akurasi ya. Konsekuensi dari tarikan tensi ini yang terlalu kencang itu butuh pukulan yang keras guys. Kalau pukulannya lembek itu kok tidak akan lari dengan cepat ya. Jadi ya saling terkait ya. Makanya untuk pemula disarankan tensinya itu tidak terlalu tinggi dulu ya. Saya mulai di 27 ya. Bahkan ada yang mulai dari 26. Nanti ketika sudah power tangan ini sudah dapat dengan latihan terus, itu tensi ininya bisa dinaikkan. Cuma ya tidak boleh melebihi dari kemampuan frame raketnya ini. Dalam kasus ini berarti tidak bisa lebih dari 35 lbs. Oke, selanjutnya ini beratnya guys. Ini beratnya berapa sih? Karena ini menggunakan karbon ini kan pasti lebih ringan ya. Ini di sini tertulis weight-nya 82 plus minus 2 gram ya. Ya maksimal ini di 84 gram ini beratnya guys. Dan raket yang bagus itu biasanya ringan tapi tidak terlalu ringan guys. Karena jika terlalu ringan ini nanti pukulan koknya ini tidak akan bisa keras ya. Ya untuk pemula mungkin nyaman lah untuk biar tangan tidak terlalu cepat capek pegel itu. Cuma nanti ketika sudah agak lumayan bagus mainnya nanti akan terasa sekali terlalu ringan, tidak bisa menyerang dengan ini ganas. Oke, selanjutnya adalah stiff. Di sini tertulis stiff dan fleksibel ya. Semakin stiff itu artinya keras. Jadi ininya, ini istilahnya apa ini ya? Badannya ya, badan raketnya ini, lengan raketnya ini. Kalau yang ini tipe balance, artinya medium ya, di tengah, titiknya itu di tengah. Jadi tidak terlalu keras juga tidak terlalu lembek. Kalau yang fleksibel itu dia sangat lembek nih ya, lentur istilahnya ya, kelenturan, sangat lentur. Lentur itu pukulan sedikit saja bola sudah akan lari dengan cepat ya. Cuma untuk akurasi jadi susah ya karena terlalu lembek ininya. Kalau keras akurasinya akan lebih dapat ya, lebih akurat ya. Cuma ya untuk pemula kenyamanannya kurang. Jadi power tangan itu harus benar-benar kuat ya ketika untuk memukul. Ya selalu ada ini ya, sisi plus minusnya atau paradoknya ya.
pilihannya itu banyak sekali ya, variabel-variabel dalam satu raket ini. Makanya kita mesti ini ya harus lebih cermat lagi memilihnya. Kemudian yang selanjutnya adalah 4U. Ini untuk berat ya. Tadi sudah disebutkan ini beratnya 82 plus 2 gram plus minusnya. Terus G1 ini gripnya guys. Grip ini kan ini ya, kayak bahannya seperti karet dan spons biar nyaman di tangan. Ini juga ada ukurannya, ini G1, ada G1, G2, G3. Ininya gripnya itu ada yang grip deket-deket, ada yang agak jauh-jauh itu satuannya adalah G1, G2. Coba kalau kita bandingkan dengan raket punya ini saya sebelumnya, saya membelikan raket punyanya anak itu sangat murah ya, mereknya Li-Ning. Ini waktu beli sudah dapat tas kayak gini, merek Li-Ning, dan dapat 2 guys. Ini harganya sepertiganya mungkin ya, sepertiganya dari velg ini, dan dapat 2. Ya untuk kelas anak-anak SD ya, saya belikan ini dulu. Dan raket sekarang itu sudah bagus ya, harga murah ini sudah nggak ada sambungan seperti raket dulu saya zaman main-main itu dibelikan orang tua. Raket murah itu di sini ada sambungan yang begitu jelek itu karena bahannya besi ya, dan ini bahannya itu sudah aluminium. Jadi sambungannya sudah tidak terlihat di sini. Ini bedanya. Jadi memang dipegang itu sangat terasa sekali ya. Kalau hanya di video ini tidak begitu terlihat ininya bedanya. Oke, ini raket untuk cari keringat. Saya mulai di tempat kerja itu ada komunitas latihan badminton untuk sekedar olahraga seminggu sekali. Ini makanya coba beli. Dan coba searching apa saja sih sebetulnya raket yang perlu dipahami sebelum membeli gitu guys. Kalau yang bagus lagi biasanya desain frame-nya itu juga beda guys. Ini kan oval murni ya. Kalau yang lebih bagus biasanya di sini ada varian-varian, jadi lebih lancip atau apa. Dia untuk mencari aerodinamis ya. Ketika melawan udara, ketika disabet ini melawan udara itu biar lebih ini tidak melawan angin istilahnya. Dia lebih lincah, lebih lancar ketika disabet-sabet melawan angin. Sekarang teknologi raket itu memang sudah berkembang pesat ya guys. Jadi menyinggung tadi merek yang cukup terkenal sekarang itu adalah merek Li-Ning, seperti ini tulisannya ya, Li-Ning, dan ini jelas KW. Saya membeli KW-nya. Li-Ning itu dulu dipandang sebelah mata karena Li-Ning ini produk Tiongkok ya. Jadi Li-Ning sekarang merajai ini raket di nasional, khususnya di Indonesia. Kita sering kalau lihat orang bawa raket pakai tas besar itu biasanya tulisannya Li-Ning itu, karena Li-Ning itu seperti fenomena HP ya di Indonesia, HP smartphone. Jadi itu ibaratnya kita sebut saja seperti Xiaomi lah. Xiaomi itu awal-awal masuk di Indonesia itu ya kan dipandang sebelah mata. Cuma dalam waktu dekat, hanya beberapa tahun dari permulaan itu, Xiaomi langsung merajai smartphone di Indonesia ya, karena dia berani mengeluarkan varian-varian yang banyak sekali, mulai dari yang murah sampai yang bagus sekali itu ada. Sama dengan fenomena Li-Ning ini ya, raket Li-Ning dulu awal-awalnya itu masih tidak begitu enak dipakai ya. Ini sih penuturan dari teman saya yang profesional itu, tapi karena dia mengeluarkan varian dan terus belajar memperbaiki produknya, sampai sekarang itu Li-Ning menjadi yang terdepan ya, bisa bersaing dengan semacam Yonex atau merek-merek lain, Victor dan lain sebagainya. Oke, itu hanya sebagai info saja. Ini saya pakai velg, mudah-mudahan awet dipakai untuk niat olahraga, mudah-mudahan bisa sehat guys. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa like, subscribe. Nanti akan ada video lanjutannya tentang saya belikan tas khusus untuk raket, kemudian juga sepatu khusus raket ya. Terima kasih, bye bye.